Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bung Wira. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar komputer ya. Oke, kita akan menjelaskan dasar-dasar komputer. Apa aja sih komputer itu apa, gimana dan seperti apa sih komputer itu? Oke, lanjut ya. Pertama-tama kita harus mengenal dulu tampilan pertama komputer itu seperti ini. Jadi di sini ada ikon-ikon ya seperti menu-menu di HP. Kemudian di sini ada start. Start itu maksudnya banyak menu apa aja yang ada di komputer ini. Nanti kita jelaskan. Kemudian di sini juga ada ikon-ikon kecil sama seperti ini, shortcut-shortcut seperti ini. Kemudian di sini ada apa saja yang aktif di komputer ini semua aktif, ada antivirus, kemudian ada driver-driver, ada printer juga ya. Kemudian di sini ada baterai. Nah, ini masih ada 2 jam 18 menit lagi, yaitu 44%. Di sini ada WiFi. Ya, ini tersambung ke WiFi saya nih, Kusuma. Kemudian di sini ada volume. Oke, volume speaker. Kemudian di sini ada bahasa, bisa Indonesia, maksudnya ini format ya, format waktu, format tanggal, bisa menggunakan Indonesia atau Inggris Indonesia, terserah saja bisa dipilih. Dan itu nggak terlalu bermasalah sih, cuman nanti bermasalahnya pada Microsoft Excel saja ketika penggunaan tanggal atau waktu. Kemudian di sini ada tanggal, ada jam, tanggal dan jam. Oke. Windows 10 ini hampir sama ya sebenarnya, Windows 7, Windows 8, Windows 10 itu semuanya hampir sama. Yang membedakan hanya tampilan aja. Kalau Windows 10 itu seperti ini ya mirip-mirip Windows 8 sih. Kemudian Windows 7 menunya nggak seperti ini sih, cuman di sini juga ada start juga di sini. Kemudian di sini ada icon-icon juga. Oke, lanjut kita akan paling pertama itu kita mau ngapain dengan komputer. Misalnya mau ngetik ya bisa menggunakan Word 2013, nanti kita jelaskan ke depan. Kemudian atau mau berhitung dengan banyak tabel itu bisa menggunakan Excel. Kemudian saya satu lagi lupa, yaitu Microsoft PowerPoint biasanya digunakan untuk presentasi. Di sini saya menggunakan Microsoft Office 2013 ya. Ya karena untuk 2007 saya rasa sudah ketinggalan, tapi sebenarnya sama aja. Dari sisi tampilan hanya yang berbeda aja. Yang berbeda hanya sisi tampilannya saja. Maaf nih ke beribet-beribet nih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tadi sudah ya, bagian-bagian di bagian halaman komputer. Kemudian di komputer ini bisa apa saja sih? Yang selain bisa ngetik, kita bisa edit video, kita bisa edit foto dan sebagainya. Semuanya bisa menggunakan komputer. Komputer ini ada beberapa spesifikasi yang wajib kita ketahui sebelum membeli komputer. Yang paling pertama itu prosesornya apa. Oke. Kalau prosesornya sudah jadul, wah susah. Karena aplikasi-aplikasi zaman sekarang terutama menggunakan Windows 10 itu sudah biasanya sih berat-berat. Jadi prosesornya harus mendukung. Ya paling enggak Celeron lah, Intel Celeron. AMD pun boleh juga, tapi ya sekelas Celeron. Kemudian kebetulan saya di sini menggunakan Intel Core i3 generasi keempat. Ya. Sudah lumayan jadul sih, cuman nggak jadul-jadul banget. Ya masih mampu lah untuk bekerja. Kalau Anda ingin membeli komputer atau membeli laptop, itu yang paling pertama
untuk apa laptop itu. Kalau misalnya untuk main game, gamenya seperti apa? Bisa game berat seperti PUBG atau game-game berat yang lain, atau hanya sekedar game-game nggak berat gitu. Kalau misalnya mau game-game berat itu ya harus spesifikasinya minimal i5 lah atau i7 sekalian dengan mendukung NVIDIA yang bagus, tampilan yang bagus, kemudian menunjang nggak ceket-ceket ketika bermain game. Kalau hanya untuk mengetik ini pilihan saja, hanya untuk mengetik atau pekerjaan kantor dengan aplikasi-aplikasi kantoran, itu lebih baik ya minimal Celeron dan pertengahannya ya i3 lah. i3 itu sudah lumayan bagus, generasi keberapa pun. Kemudian di sini cara melihatnya seperti apa sih cara melihatnya? Kita bisa melihat di sini. Di sini bisa di sini, terserah sih. Di sini juga bisa, di sini juga bisa. Oke. Di start kita bisa ketikkan kontrol panel. Kontrol panel ya ini ya. Kontrol panel. Kita buka. Nah, di sini kita besarin dulu. Nah, di sini ada System and Security. Nah, ini kontrol panel ini dari Windows 7 sampai Windows 10 itu sama. Ada kontrol panelnya. Oke. Dan tampilannya pun sama seperti ini. Nggak ada yang membedakan. Yang membedakan cuma tampilan ya model-modelnya aja lah. Tapi secara umum sama. System and Security kita buka, kemudian kita klik ke System. Oke. Nah, di sini kelihatan nih. Apa saja sih dari komputer saya ini? Ya prosesor Intel Core i3 generasi keempat. Generasi keempat itu dilihat dari angka pertama 4. Kalau 4 berarti generasi keempat, kelima ya generasi kelima, keenam dan ketujuh dan seterusnya. Kemudian di sini saya menggunakan RAM 4 GB. Kenapa? Karena semakin besar RAM semakin baik dalam hal multitasking. Artinya membuka banyak aplikasi. Jadi nggak terlalu berat. Kemudian saya menggunakan sistem operasi 64 bit. Kenapa 64 bit? Ini pilihan juga, 64 bit atau 32 bit itu kurang lebih sama. Cuman yang membedakan aplikasi yang diinstal. Kadang kita harus menggunakan, kalau komputer kita 64 bit ya aplikasinya harus 64 bit, nggak bisa 32 bit. Begitu juga 32 bit ya harus 32 bit, bukan 64 bit. Kemudian di sini nama komputernya dan seterusnya. Nah, ini saja sih yang paling penting di antara semuanya, itu ini aja. Nah, dari sini kita bisa melihat komputer ini cocoknya untuk apa. Nah, gitu. Oke. Kemudian kita keluarkan lagi. Ini pengenalan saja ya, belum masuk ke materi dasar tentang komputer. Kita pengenalan dulu, santai aja dulu. Kemudian di sini juga bisa. Di sini adalah Explorer namanya, file Explorer. Di HP juga ada file Explorer. Di komputer juga ada file Explorer. Nah, ini juga ada di Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Di sini yang membedakan hanya tampilan di sini saja. Kalau Windows 7 biasanya nggak ada disk PC, tapi langsung komputer aja. Dan di bawah komputer itu hanya ada local disk C dan disk E. Ini tergantung partisi ya, mau C, D, E dan sebagainya terserah kita. Kemudian di C, local disk C ini biasanya digunakan untuk segala jenis segala jenis data yang terkait dengan sistem komputer. Misalnya seperti Windows 10-nya ini ditaruh di sini, di sistem operasinya ditaruh di local disk C, kemudian beberapa aplikasi, hampir semua aplikasi yang kita install juga ditaruh di local disk C. Nah, saya tidak merekomendasikan local disk C ini untuk penyimpanan, termasuk dokumen, download, desktop, musik, picture, videos. Nah, itu semuanya disimpan di local disk C.
Dan kenapa saya bilang tidak direkomendasikan untuk sebagai penyimpanan? Karena local disk C itu ketika komputer ini bermasalah, ketika tidak bisa masuk ke dalam Windows tersebut, atau ketika dihidupkan itu blank atau lelet dan sebagainya, tidak bisa masuk ke Windows, maka satu-satunya cara adalah melakukan install ulang. Nah, ketika melakukan install ulang, local disk C ini akan diformat. Nah, kita tahu kan ketika diformat maka seluruh data yang ada di dalam local disk C akan dihapus, termasuk dokumen, desktop, download, musik, picture, videos dan sebagainya. Pokoknya semuanya akan hilang. Makanya saya merekomendasikan untuk sebagai penyimpanan itu ada di E atau di D selain di C pokoknya. Oke, sampai di sini saya kira paham ya. Kemudian saya akan masuk ke mana lagi ya? Itu tadi penyimpanan ya. Ini tadi penyimpanan, di PC ini penyimpanan. Kalau untuk menyimpan ya di E atau pokoknya selain di C. Dan itu bukan berarti aman 100% karena masa pemakaian komputer itu ada batasnya juga, tergantung pemakaian. Terkadang awet bisa sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi untuk hal seperti itu, untuk awet seperti itu, penggunaannya harus berhati-hati, terutama dari virus, virus malware dan sebagainya. Kita harus mengantisipasinya dengan antivirus dan jangan pernah melakukan instalasi aplikasi yang tidak terpercaya dan tidak pokoknya aplikasi tersebut berbahaya. Entah itu cracker yang untuk menghack cracker yang untuk aktivasi itu hal-hal yang berbahaya. Cuman kalau Anda tahu nggak apa-apa. Kalau misalnya Anda percaya, kalau tidak percaya ya jangan sampai menginstal. Kemudian untuk flash disk, jangan sampai flash disk tersebut sembarangan colok. Artinya colok sana, colok sini, colok sana, colok sini. Dan itu satu saja yang terkena komputer, maka semua colokan-colokan itu bisa terinfeksi virus. Karena satu saja komputer tersebut terkena virus, maka bisa menginfeksi virus ke komputer lain. Makanya saya di sini merekomendasikan antivirus apapun, yang free pun boleh, yang gratis pun boleh, yang berbayar boleh, apalagi yang berbayar. Di sini saya menggunakan Kaspersky Security Cloud. Oke, Kaspersky. Kita sudah tahulah Kaspersky ini seperti apa. Dia sudah lama orang melintang. Boleh menggunakan Avira, boleh menggunakan Avast, boleh menggunakan AVG, boleh menggunakan Asset, boleh menggunakan yang lain. Kecuali jangan hanya menggunakan Smadap. Nah, saya tidak merekomendasikan hanya menggunakan Smadap karena Smadap hanya bisa menangkal virus-virus lokal dan beberapa virus-virus luar. Tapi kalau virus-virus luar itu tidak semua. Jadi pasti ada yang terinfeksi, bahkan Smadap tersebut bisa saja menjadi media untuk infeksi. Di sini saya tidak menggunakan Smadap karena memang tidak terlalu dibutuhkan untuk komputer. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pengenalan ini. Yang penting kalau ingin beli komputer, tujuan kamu apa? Kesimpulannya seperti itu. Jadi kesimpulannya, kamu mau beli komputer kamu mau digunakan untuk apa? Misalnya hanya untuk ngetik dan sebagainya, tidak perlu sampai i7 ya, Intel Core 7. Saya kira seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya iCore 7 i7 itu digunakan untuk ngetik, nggak masalah. Kalau memang budgetnya ada, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya pengenalan. Kalau untuk selanjutnya saya akan masuk ke materi.
terutama materi pengetikan ya. Karena kebanyakan kursus komputer itu pasti berhubungan dengan pengetikan seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Sampai ketemu lagi di modul selanjutnya yaitu Microsoft Word. Saya akan menjelaskan dengan mudah, dengan contoh dan sebagainya. Saya akan kasih tahu secara gratis. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman channel YouTube ini ya. Oke. Semoga yang subscribe banyak dan video ini kan terus berlanjut sampai kursus-kursus lain dan bermanfaat. Kalau ini bermanfaat untuk Anda, bermanfaat untuk teman-teman Anda, silahkan subscribe untuk mengetahui video-video terbaru dari saya, terutama kursus-kursus komputer, tentang komputer. Boleh juga komen request nih, mau kursus tentang membahas komputer tentang apa. Nanti saya akan jelaskan semudah mungkin untuk dimengerti. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.